Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio, masih dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersatu bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa kami rindu, firman-Mu sungguh memberkati kami, dan biarlah melalui renungan firman itu, kami semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam pengiringan kami akan Engkau. Kami siap diberkati, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Kejadian pasal 13 ayat 10 sampai 11. Kejadian 13 ayat 10 sampai 11 berkata, "Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar." Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Saudaraku, dalam hidup ini kita seringkali diperhadapkan kepada begitu banyak pilihan. Mulai bangun tidur di pagi hari sampai menjelang tidur lagi di malam hari, kita berhadapan dengan banyak hal di mana kita harus membuat pilihan-pilihan. Dari pilihan-pilihan yang kecil seperti kita makan apa, kita harus pakai baju seperti apa, kita mesti pilih jalan yang mana, sampai pada pilihan-pilihan yang sifatnya besar dan serius, seperti memilih pekerjaan, memilih pasangan hidup, memilih kita mesti bertumbuh di gereja seperti apa, sampai memilih agama dan kepercayaan. Setiap pilihan itu, saudaraku, tentu saja ada konsekuensinya. Jika pilihan kita benar dan tepat, tentu dampaknya sangat baik dan positif untuk hidup kita. Tetapi jika sebaliknya, dampaknya bisa sangat runyam dan bahkan menimbulkan banyak penderitaan. Karena itu saudaraku, kita perlu berhati-hati dan memohon hikmat Tuhan di dalam menetapkan pilihan-pilihan di dalam hidup ini, supaya olehnya kita dituntun untuk menemukan pilihan yang tepat, yang berdampak baik bagi kehidupan kita, dan tentu saja membuat hidup kita diberkati oleh Tuhan. Nah, berkaitan dengan pilihan hidup ini saudaraku, kita belajar dari sebuah kisah yang sangat menarik yang tercatat di dalam Kejadian pasal 13. Ini adalah kisah pertengkaran antara Abraham dan Lot, paman dan keponakan. Mereka berdua ini adalah orang-orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Kekayaan mereka melimpah, mulai dari kambing domba, lembu sapi, dan berbagai kekayaan yang lain, serta para budak yang sangat banyak. Nah, karena kekayaan mereka terus bertambah, sementara lahan yang mereka miliki cukup sempit, menyebabkan para pekerja-pekerja Abraham dan Lot bertengkar untuk memperebutkan lahan bagi ternak-ternak mereka. Nah, melihat hal itu, Abraham sebagai orang yang bijaksana tidak mau berkonflik dengan keponakannya sendiri. Itulah sebabnya ia kemudian membuat perjanjian dengan Lot. Abraham lalu berkata kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Dari pernyataan Abraham inilah, maka Lot harus membuat pilihan, sebab kepadanyalah diberikan prioritas untuk membuat pilihan terlebih dahulu. Abraham hanya akan menerima sisa dari pilihan Lot itu. Maka bila Lot ke kanan, Abraham tentu harus ke kiri. Jika Lot ke kiri, Abraham harus ke kanan. Nah, itulah kesepakatan yang mereka lakukan. Dan Lot kemudian membuat pilihan berdasarkan analisa dan pandangan matanya.
Di ayat yang ke-10 tadi dijelaskan bahwa Lot memandang seluruh lembah Yordan dipenuhi dengan air dan padang rumput yang hijau. Tentu itu adalah tempat yang sangat ideal bagi ternak-ternaknya. Lalu Lot mulai tergoda untuk memilih seluruh lembah Yordan itu, karena memang menurut logika lembah Yordan itu sangat keren. Untuk apa? Untuk karirnya. Tetapi yang tidak disadari oleh Lot adalah bahwa pilihan itu kemudian menghancurkan hidupnya, menghancurkan keluarganya, dan juga menghancurkan karirnya. Sebab di lembah Yordan itu tinggallah orang-orang Sodom dan Gomora yang hidup di dalam kejahatan yang luar biasa, dalam morality yang begitu rendah, yang kemudian mempengaruhi kehidupan keluarga Lot. Nah, poin inilah yang tidak dipertimbangkan oleh Lot waktu dia membuat pilihan. Tampaknya Lot hanya melihat sesuatu yang bersifat jasmaniah. Dan meskipun ia mengetahui tentang orang-orang Sodom dan Gomora, tampaknya ia mengabaikan semua itu karena pikirnya yang penting dia memiliki tanah yang bagus sehingga usahanya dapat berjalan dengan baik, sehingga ia bisa menjadi semakin kaya raya. Sayangnya pilihan itu ternyata salah sama sekali. Nah, dari kisah Lot ini saudaraku, apa yang dapat kita pelajari untuk menjadi pedoman hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, ingatlah bahwa setiap pilihan ada konsekuensinya, entah itu baik atau buruk. Yang kedua, pikirkanlah dan pertimbangkanlah dengan matang sebelum kita membuat pilihan, apalagi bila pilihan itu menyangkut masa depan kita. Contohnya, bidang studi yang akan kita tempuh, bidang pekerjaan yang akan kita jalani, memilih pasangan hidup. Sebab salah memilih pasangan hidup, kita akan menderita seumur hidup kita. Terlebih lagi, memilih soal keselamatan, itu dampaknya pada kekekalan. Kita harus mempertimbangkan dengan begitu matang sebelum pada akhirnya kita memutuskan pada pilihan-pilihan tersebut. Lalu bagaimana agar pilihan yang kita lakukan itu tepat dan sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya dampaknya juga baik bagi kehidupan kita? Tentu saja saudaraku, kita harus mendoakannya terlebih dahulu, memohon hikmat dan kebijaksanaan yang datang daripada Tuhan. Setelah itu kita perlu melakukan penelitian, atau paling tidak kita perlu melakukan kajian-kajian sehingga kita dapat menimbang untung dan rugi dari setiap pilihan yang kita putuskan itu. Terlebih di zaman seperti yang kita hidupi sekarang ini saudaraku, kita harus teliti di dalam membuat pilihan. Sebagai contoh kecil, misalnya soal apakah kita perlu divaksin atau tidak. Ada orang tertentu yang mengatakan tidak perlu dengan pertimbangan A, B, C, D. Tetapi ada orang-orang tertentu yang mengatakan perlu juga dengan pertimbangan A, B, C, D. Nah, berdasarkan alasan-alasan itulah saudaraku, kita kemudian mengambil sebuah keputusan. Saya pada bagian ini tidak sedang menilai bahwa keputusan untuk vaksin itu lebih benar daripada keputusan untuk tidak divaksin. Poin yang ingin saya tekankan adalah pada tindakan untuk membuat pilihan itu. Jadi ketika kita memutuskan sesuatu, kita mesti tahu konsekuensinya. Anda yang divaksin, Anda tahu konsekuensinya seperti apa. Anda yang tidak divaksin, Anda juga harus tahu konsekuensinya seperti apa. Nah, pada bagian inilah saudaraku, kita harus bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan yang kita ambil. Intinya dari renungan di atas saudaraku, bahwa hidup ini kita diperhadapkan pada berbagai-bagai pilihan dan kita harus membuat pilihan yang tepat. Itulah sebabnya kita perlu memohon hikmat Tuhan, kita perlu pertolongan Tuhan agar pilihan itu benar dan dampaknya baik bagi kehidupan kita, juga baik bagi kehidupan sesama.
Itulah pentingnya kita selalu dengar-dengaran akan suara Tuhan yang dapat kita peroleh dari persekutuan pribadi dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, menaikkan pujian penyembahan, menaikkan doa-doa secara pribadi. Dengan begitu, hidup kita senantiasa dituntun olehnya untuk menemukan kebenaran-kebenaran di dalam hidup ini. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam menjalani kehidupan yang sedang kita jalani dan membantu kita untuk membuat pilihan-pilihan yang benar. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, berikan hikmat-Mu, berikan pertolongan-Mu bagi setiap kami, agar saat kami membuat keputusan, keputusan itu adalah keputusan yang tepat, keputusan yang benar, sesuai dengan kehendak-Mu, yang pada akhirnya menjadi berkat bagi hidup kami, dan juga memberkati orang-orang di sekitar kami. Tolonglah kami Tuhan, Roh Kudus kiranya senantiasa memberikan kami hikmat. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran kami di dalam janji dan kasih setia-Mu Tuhan. Untuk selamanya kami bersama di dalam kekuatan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ini yang kami rasakan di hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya,
selamanya. Kami mau percaya Tuhan.